Pagar Kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Selama ini kalau saya tanya, kamu ini lebih banyakan mana? Membangun mimpimu sendiri atau jangan-jangan sibuk membahagiakan mimpi orang lain? Waduh, aduh mas, kok tumben nih mas? Baru di bagian depan banget, saya baru tarik napas nih, kok udah ketampar? Yes, ini adalah materi yang super daging, jadi tolong siapkan diri kamu untuk banyak menganggukkan kepala secara tidak sadar. Kenapa? Karena ini terlalu relate ya sepertinya bagi banyak orang, termasuk bagi kamu. Iya, bagi dirimu sebagai sahabat saya yang spesial, tapi seringkali kok kamu lupa sih bahwa kamu ini spesial. Ini ilmu kalau dipraktekin, seizin Tuhan, bisa merubah hidup kamu. Oleh karena itu, yuk, tanpa banyak basa-basi, santaikan dulu diri kamu, dan seperti biasa, senyum dong. Nah, senyummu itu loh yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kamu. Kita dengerin ini sambil tenang dan senyum yuk. Oke, gini ya, saya langsung nih. Mas, kok tumben banget toh Mas Aryan nih baru di bagian paling depan udah nampar kami. Kita nih baru mau napas gitu loh mas, tapi udah ditampar sama ucapan Mas Aryan yang betul-betul bikin saya mikir. Loh, bener nggak? Sekarang saya tanya sama kamu. Sadar deh, banyak orang dituduh menyakiti kita karena mereka jahat. Padahal sadar nggak sih, kamu yang jahat. Ya, diri kamu loh yang paling jahat terhadap diri kamu sendiri. Nggak sadar atau nggak mau ngaku? Nih saya buktiin, ini penting ya. Ini jadi makanan pembukanya dulu sebelum kita praktek ke inti ilmunya. Teman-teman, coba ingat-ingat hal yang paling bikin kamu tidak bisa maafin orang. Orang yang paling tidak bisa kamu maafin itu sebenarnya bukan orang paling jahat. Saya ulangi ya, saya nggak salah ngomong, dengerin baik-baik, kamu renungkan. Ingat-ingat orang yang paling tidak bisa kamu maafkan perilakunya dalam hidup, siapapun dia atau siapapun mereka. Sudah? Nah dia atau mereka ini bukan orang yang paling jahat buat kamu. Dia bukanlah orang yang paling jahat seperti yang kamu tuduhkan selama ini. Bukan. Loh mas, kenapa jadi begitu? Jadi Mas Aryan mau bilang itu semua salah saya. Jadi Mas Aryan mau bilang bahwa orang-orang yang dulu nyakitin saya sampai akhirnya saya nggak bisa lupa dengan rasa sakit itu semua salah saya gitu mas. Kok Mas Aryan jahat sih? Sebentar, dengerin dulu. Kita pakai logika mau ya. Pagar kehidupan kan pakai logika, logis, bukan teori belaka. Pakai logika deh. Kalau seandainya kamu sebagai manusia dari awal, dari start, udah punya pola pikir bahwa aku loh yang harus dibahagiakan dulu sebelum aku membahagiakan dia atau mereka. Kira-kira kalau kamu dari awal kemarin pakai pola pikir ini, ada nggak kesempatan buat orang itu nyakitin kamu? Ada nggak kesempatan buat mereka menyakiti kamu lebih dalam sampai sesakit kemarin? Ada kesempatan nggak? Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya, tolong direnungkan. Kalau seandainya dari awal, sebelum peristiwa itu terjadi kemarin, ya sebelum, tiba-tiba kamu punya pola pikir bahwa aku ingin membahagiakan mereka, aku ingin membahagiakan banyak orang, tapi aku harus membahagiakan dulu diri ini. Nah sekarang coba pikirin deh, kalau dari start, dari awal diri kamu pakai pola pikir ini, ada kesempatan nggak tuh dia atau mereka buat nyakitin kamu? Ada kesempatan? Nggak ada. Kenapa? Karena ketika kita pola pikirnya seperti itu, ada orang yang mau menyakiti kita, kita cabut. Enak aja. Aku pengen saya bahagiain dia. Aku sayang sama dia. Aku sayang sama mereka. Tapi aku sayang terhadap diriku dulu. Kalau aku tidak bisa menyayangi diri ini, bagaimana mungkin aku bisa menyayangi orang-orang yang aku sayang? Nah, itu dia. Logikanya itu. Dengerin baik-baik. Kalau kamu tidak menyayangi dirimu dulu, mungkin gak kamu bisa membahagiakan orang-orang yang beneran sayang sama kamu? Saya ulangi, ini sering banget kita langgar, sering banget dilanggar banyak orang. Dengerin.
Kalau kita tidak menyayangi diri ini terlebih dahulu, teman-teman, mungkin gak sih orang-orang yang beneran sayang sama kita tuh bisa bahagia? Mungkin gak? Gak mungkin, karena mereka akan ikut sedih ngelihat kita sedih. Sedih bukan karena kita jahat, tapi kebalikan. Kita jadi orang terlalu baik ya sama orang, sehingga kita dimanfaatin orang terus, diinjek-injek orang terus. Dan kamu tahu gak? Saya punya kabar buruk. Itu sangat bisa mempengaruhi magnet rezeki seseorang. Saya ulangi, itu bisa banget mempengaruhi magnet rezeki kamu. Kenapa? Nih, saya kasih penjelasan logika ya. Diri kamu membahagiakan orang terus. Logikanya capek nggak? Saya ulangi pertanyaan saya. Diri kamu, diri kita ngebahagiain orang terus. Dengan jawaban yang jujur apa adanya, jawab dalam hati, kira-kira kita bakal capek gak sih? Kira-kira kamu, dirimu bakal capek gak sih? Kalau kamu pakai jawaban teori, oh enggak mas, enggak. Kalau kita ngebahagiain orang lain, kita akan ikut bahagia. Pret. Loh, kok pret mas? Bener itu. Wah, ngaco nih mas Aryani. Dengerin dulu. Itu bener. Bener itu gak salah. Tapi ada syaratnya lagi. Betul gak? Saya ulangi, itu gak 100% salah. Tapi gak 100% bener juga. Ada syaratnya. Syaratnya ini yang sering kali kamu langgar. Syaratnya ini yang sering kali kita lupa. Betul? Apa coba syaratnya? Betul. Syaratnya kita bisa membahagiakan orang lain dan kita pun ikut bahagia dengan syarat kitanya sendiri udah bahagia sebelumnya. Kalau kitanya tidak bahagia, dalam keadaan yang tidak bahagia, tapi maksa ngebahagiain orang, itu namanya palsu. Dan kepalsuan dalam hidup itu yang paling melelahkan. Setuju nggak? Ayo, bagi kamu nih, maaf ya, bagi kamu sebagai sahabat saya yang pernah jadi orang yang terpaksa palsu gitu ya. Capek nggak sih jadi orang palsu? Jawab dong, boleh di komentar, boleh nih sharing di komentar. Capek nggak jadi orang palsu? Capek? Capek apa kurang capek? Capek apa terlalu capek tapi demen? Ayo. Capek, lelah. Sekarang kalau bikin lelah, bikin capek, pertanyaannya, kenapa kamu sebagai sahabat saya kok demen banget jadi orang palsu? Jawabannya sederhana. Karena selama ini diri kita nggak punya nyali untuk bisa mengatakan bahwa aku berharga. Betul nggak? Coba sekarang saya tantang kamu. Saya tantang, ayo. Sekarang saya tantang. Coba kamu ucapkan sekarang juga dengan suara lantang. Katakan dengan suara lantang, dengan suara nyaring. Aku ini sangat berharga. Katakan. Loh, ayo yang lebih kenceng katakan, jangan jaim. Ini penting loh. Buktikan kalau memang itu mudah bagi kamu. Ya, saya ulangi ya. Sekarang saya tantang kamu, ucapkan dengan suara lantang, dengan suara keras. Aku ini manusia yang sangat berharga. Ucapkan sekarang, silakan. Nah, saya nggak tahu kamu ngucapinnya kayak gimana, tapi rata-rata sih, ya orang yang saya suruh begini mungkin jawab cuma gini. Aku orang yang sangat berharga. Ya elah, diketawain lalat itu mah. Lalat di kiri kanan kamu ada nggak? Coba lihat. Nah lalat itu ngetawain tuh. Ya. Dia ngomongnya begitu. Ya. Kenapa? Kok diketawain lalat? Ya gimana mau kita menjadi orang yang bahagia? Kitanya aja nggak yakin kita ini berharga. Betul nggak? Halo? Kok ketawa? Kok senyum? Iya kan? Bener nggak? Coba sampai sini betul nggak? Nah sekarang itulah tugas saya. Tugas saya sebagai sahabat kamu adalah menyembuhkan. Kenapa kok kita kayaknya ada batasan gitu ya untuk merasa berharga? Bener nggak? Iya kan? Kita ngerasa nggak sih? Kok kayaknya ada batasan gitu yang nggak bisa kita dobrak untuk mengatakan bahwa kita tuh berharga. Nah batasan ini yang akan saya obati di video ini. Yang karena itulah dengan seizin Tuhan, insya Allah kalau ini udah beres, masalah hidup kamu pelan tapi pasti beres juga.
Mau? Mau saya kasih tahu caranya gimana? Begini. Pertama, saya harus kasih tahu dulu penyebabnya kenapa kamu bisa begini. Jangan kaget ya. Ini jawabannya mungkin belum pernah kamu dengar, tapi lagi-lagi relate banget. Gini, kamu tuh sebenarnya nggak ada masalah. Yap, diri kamu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, kamu normal 100%. Terus kenapa? Kenapa bisa susah mengatakan bahwa kamu itu berharga? Karena batinmu masih bau sampah. Saya ulangi, karena batin kita masih bau sampah. Loh maksudnya apa mas? Nih saya kasih tahu. Kamu pernah nggak di rumah habis selamatan atau habis ada acara banyak sampah dan sampahnya tuh maaf ya sampah yang bau. Pernah ya? Terus begitu udah dibuang ada baunya itu. Bener nggak? Iya kan kayak bau-bau makanan yang mungkin udah maaf udah nggak enak gitu ya. Udah dibuang tapi masih ada sisa baunya. Nah itu yang terjadi sama kamu. Di batin kamu itu masih ada sisa-sisa bekas luka yang terjadi di masa lalu yang belum sembuh total. Contoh ya. Maaf nih kalau benar. Diri kita atau diri kamu pernah menghadapi sebuah hal yang bikin kamu ngerasa sepi dan hampa. Kapan terakhir kali kamu ngerasa sepi dan hampa? Nah, rasa sepi dan hampa itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu adalah rasa sepi dan hampa yang bikin kamu nangis sendiri. Tahu nggak kenapa itu bahaya? Karena di saat itu kamu menunggu seseorang untuk mengatakan kamu berharga sebenarnya. Tapi orang itu nggak kunjung datang. Betul apa betul? Maaf nih kalau terlalu relate ya. Nah ini, perasaan menunggu orang yang kamu pikir ada ini yang tidak akan pernah membuat kamu bisa plong. Saya ulangi, perasaanmu yang menunggu orang untuk mengatakan kamu tuh berharga, itu yang membuat kamu tidak bisa plong. Bener gak? Coba ingat-ingat. Iya juga ya. Kok Mas Aryan tahu nih? Saya tuh sebenarnya cuma pengen ada orang mengatakan di depan saya bahwa hey, kamu tuh berharga, kamu itu spesial. Itu doang mas. Terutama orang tua. Kamu tuh merindukan orang tuamu sendiri secara langsung berkata bahwa mereka sayang sama kamu dan kamu berharga buat mereka. Betul apa betul? Renungkan. Nah ini harus diobati. Mengobatinya tidak bisa sembuh dalam satu hari teman-teman. Cara mengobatinya ada dua. Pertama, kamu hipnotis diri kamu sendiri dengan kata-kata positif. Kamu buat diri kamu menjadi manusia yang sebelum tidur memikirkan hal-hal yang positif yang mengobati kamu. Waduh, mas itu susah banget mas, caranya gimana? Tenang, kalau cara pertama susah, kita pakai cara kedua. Cara kedua inilah yang sudah saya berikan di deskripsi. Coba kamu lihat deskripsi video ini sekarang. Di bagian atas ada tulisannya afirmasi. Betul gak? Coba lihat deskripsi. Nah itu saya buat bukan untuk diri saya sepenuhnya profit atau dapat uang. Bukan. Tapi saya buat itu untuk mengobati orang-orang seperti kamu ini loh. Yang susah untuk mengobati diri butuh dibantu sama kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itulah yang bernama afirmasi. Jadi coba saya pengen setiap malam sebelum tidur kamu dengarkan afirmasi saya dulu, bebas mau pilih yang mana. Ya, sekarang coba deh ya. Kamu klik dulu link yang paling atas di deskripsi. Sebentar. Sebelum check out biar harganya paling murah yang kamu dapatkan, pakai kode voucher aku mau bahagia. Tulisannya gak usah pakai spasi. Aku mau bahagia. Lihat deh. Kamu beli yang manapun harganya jadi murah banget. Nah, dengerin baik-baik. Yang harus kamu lakukan adalah begini. Kamu dengerin pakai headset setiap malam sebelum tidur. 1 minggu full, itu minimal. Kamu cukup dengerin aja. Karena di audio afirmasi itu, saya menuntun kamu. Jadi kamu gak usah mikir apa-apa. Saya tuntun tuh alam bawah sadar kamu kepada sebuah pikiran-pikiran yang kamu butuhkan. Itu hebatnya. Jadi dari situ, kalau diri kita rutin, diri kamu rutin nih, mendengarkan aja, insya Allah itu kebaikannya 10 kali lipat lebih cepat. Ya,
Jadi saya sudah memberikan ini buat kamu, itu adalah obat yang betul-betul alhamdulillah sudah menyembuhkan banyak orang. Sekarang giliran kamu, silakan ya. Nah, sebentar. Kalau seandainya saya sudah melakukan itu, Mas, emang apa sih yang bakal terjadi? Apakah tiba-tiba saya jadi orang super positif? Apakah tiba-tiba saya jadi orang yang, widih, aku oke punya nih? Gitu ya? Enggak, jujur aja enggak. Tapi kamu jadi tahu seberapa spesialnya kamu. Tapi kamu jadi tahu bahwa kamu ini berharga. Tapi kamu jadi tahu bahwa selama ini kamu gak butuh mereka. Mereka tuh orang yang selama ini palsu buat kamu gak butuh. Kamu sadar bahwa ternyata aku cuman butuh aku dan Tuhanku. Selesai. Bener. Dan di saat itu diri kamu kayak ngerasa udah cukup. Udah ngerasa damai dan tenang. Dan di saat itu juga, seizin Tuhan, semuanya akan membaik. Jadi ini sederhana banget kok. Saya cuma pengen kamu sadar bahwa hey, selama ini yang bikin kamu ada masalah adalah diri kamu sendiri. Lupakan untuk membahagiakan orang sebelum diri kamu disembuhkan dulu. Ya, sembuhkan dulu tuh bekas-bekas masa lalu kamu yang belum sembuh. Bawa diri kamu kepada masa depan yang lebih baik dengan mengobati dulu masa kini kamu. Karena masa kini itu menentukan masa depan kamu. Setuju gak? Saya adalah sahabat kamu. Saya bukan orang yang perfect, tapi saya hanya ingin kamu bahagia. Ingat pesan saya. Kalau kamu tidak membahagiakan dirimu, orang-orang yang beneran sayang sama kamu akan selalu sedih. Bahagiain diri kamu dulu ya, sebelum diri kamu memutuskan untuk membahagiakan orang lain. Ingat pesan saya, ini baik-baik untuk selama-lamanya. Oke, janji ya. Kamu selalu spesial bagi saya dan orang-orang yang benar-benar menyayangi kamu. Itu dia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.